Dubai baru saja memberi pukulan tak terduga pada Iran. Teheran terengah-engah, bukan karena rudal atau bom, tetapi karena sesuatu yang lebih senyap dan jauh lebih mencekik. Selama bertahun-tahun, Iran menemukan cara untuk mengakali sanksi dengan bekerja sama dengan Dubai yang membantu menjaga ekonominya tetap hidup meskipun mendapat tekanan dari Amerika Serikat dan Israel. Kemitraan diam-diam ini menjadi penopang utama bagi Iran. Namun semuanya berubah saat ketegangan terbaru di Teluk membuat Iran melakukan kesalahan besar dan melampaui batas. Kini, kesalahan itu mulai membuat mereka membayar mahal dan bisa menyebabkan rezim Iran runtuh selamanya. Untuk benar-benar memahami apa yang sedang terjadi, mari kita telusuri hubungan gila antara Dubai dan Teheran ini dan lihat seberapa dalam sebenarnya keterkaitan mereka. Singkatnya, Dubai telah menjadi pintu belakang bagi Iran selama beberapa dekade terakhir. Itulah sistem yang membuat Iran tetap berjalan ketika semua jalur lain diblokir. Sejak sanksi pertama Amerika Serikat pada tahun 1979, Iran telah tersingkir dari sistem keuangan global. Pada pertengahan 2000-an, tekanan baru atas program nuklir makin memperketat kondisi, menekan sektor perbankan dan penjualan minyak. Secara teori, hal ini seharusnya memperlambat ekonomi Iran secara signifikan. Tapi kenyataannya tidak. Kenapa bisa begitu? Karena Dubai menjadi jalur pelarian. Saat Iran diisolasi dunia, tepat di seberang Teluk, Dubai menyediakan pelabuhan terbuka, sistem perbankan fleksibel, dan pusat perdagangan global yang dapat beradaptasi diam-diam. Pada tahun 2010, lebih dari 8.000 perusahaan Iran beroperasi di zona bebas. Perdagangan antara kedua pihak pun melonjak pesat, mencapai sekitar 28 miliar dolar pada puncaknya. Di Daira, tempat penukaran uang menangani penukaran rial ke dolar di ganggang belakang. Di Jabal Ali, salah satu pelabuhan tersibuk di dunia, kapal memindahkan barang Iran yang tak terdaftar. Hubungan ini sangat produktif hingga pejabat Departemen Keuangan Amerika Serikat menyebut Dubai sebagai pusat utama jaringan penghindaran sanksi Iran. Itu sudah menunjukkan betapa sentralnya UEA bagi Iran. Coba pikirkan bagaimana hal ini berjalan sehari-hari secara konkret. Tanker minyak armada bayangan Iran akan berlabuh di perairan internasional. Lalu kru memindahkan kargo malam hari ke kapal dengan dokumen yang tampak lebih sah. Dokumen baru ini menyatakan bahwa minyak tersebut berasal dari sumber netral. Kapal-kapal tanker itu kemudian berlayar ke pelabuhan Jabal Ali Dubai yang sangat besar, di mana para petugas mencatatnya sebagai impor rutin. Minyak itu dijual di pasar terbuka atau diolah lokal, lalu hasilnya masuk lewat rekening-rekening berlapis di Dubai. Sementara itu, barang elektronik selundupan, suku cadang mobil, dan peralatan medis justru mengalir ke arah berlawanan. Pengiriman suku cadang mobil bisa saja ditujukan ke pabrik di Uni Emirat Arab, lalu diam-diam dibawa melintasi perbatasan setelah dokumen menunjukkan penjualan cepat. Ekspor ulang dari Dubai menjaga pabrik-pabrik Iran tetap beroperasi saat jalur resmi terhenti. Sistem ini bergantung pada kedekatan, kecepatan, dan kota yang tumbuh sebagai perantara kawasan Teluk. Hubungan antara kedua negara itu tidak pernah terbatas pada barang selundupan saja. Yang membuat sistem ini tangguh adalah jaringan manusia yang tertanam di Dubai sendiri. Keluarga Iran bukan hanya lewat, tapi menetap, membeli properti, membuka toko, menjalankan perusahaan pelayaran, dan menyekolahkan anak di sekolah lokal. Pada tahun 1990-an dan 2000-an, perkiraan menyebutkan komunitas Iran di Dubai berjumlah antara 150.000 hingga 300.000 orang yang sudah mengakar dalam perdagangan emas, tekstil, konstruksi, dan perdagangan maritim. Setiap gaji, kesepakatan bisnis, dan biaya sekolah adalah bagian arus keuangan yang kembali ke Iran lewat pengiriman uang. Ini bukan jalur gelap tersembunyi di ganggang. Itu sudah terjalin dalam struktur ekonomi kota, terlihat jelas di siang hari. Iran tidak menciptakan mekanisme ini, tapi menguasainya dan menjadikan Dubai sebagai salah satu jalur penopang eksternal paling efisien di kawasan. Sanksi hanya efektif jika aliran uang dan barang benar-benar terputus. Jika masih ada saluran terbuka, tekanannya tidak terasa. Tanpa Dubai, tekanan akan lebih cepat dan keras menghantam Iran. Anda bisa melihat betapa cepat semuanya berantakan. Pabrik-pabrik tak akan bertahan bertahun-tahun. Pabrik-pabrik itu akan melambat dalam beberapa minggu, lalu berhenti saat suku cadang habis. Rumah sakit pun cepat terdampak, rak kosong, dan dokter harus berimprovisasi saat persediaan hilang. Dan di luar perbatasan Iran, dampaknya juga akan menyebar. Aliran dana ke kelompok seperti Hizbullah, Houthi, dan milisi di Irak akan diperketat, mengurangi kemampuan Teheran untuk memproyeksikan kekuatannya. Tapi itu bukan yang terjadi, dan alasannya sederhana, Dubai tetap terbuka. Sistem tetap berjalan, uang mengalir lewat jalur tidak resmi, perdagangan tetap ada, dan ekonomi tepat di ambang kolaps.
Setiap tahun antara 16 hingga 28 miliar dolar dalam perdagangan yang dikenai sanksi bergerak melalui jaringan ini, dengan tambahan 6 hingga 7 miliar dolar dalam ekspor non-migas di atas itu. Itu tidak sempurna, kesepakatan sering gagal, risikonya tinggi, dan tidak ada yang dijamin. Tapi itu tidak perlu sempurna, itu hanya perlu cukup. Dan itu memang cukup. Cukup untuk menjaga pabrik tetap berjalan meski pas-pasan. Cukup untuk menjaga rumah sakit tetap mendapat pasokan meskipun hanya pada tingkat dasar. Cukup untuk menjaga sekutu tetap didanai dan pengaruh tetap terjaga. Dalam sebuah sistem yang terus-menerus berada di bawah tekanan, margin kecil itu sangat menentukan. Dan itulah poin utamanya. Di tengah sanksi berat, Dubai tidak menghilangkan tekanannya. Dubai hanya memberi Iran ruang untuk bernapas, dan dalam situasi seperti itu, jarak antara bernapas dan tercekik adalah segalanya. Lalu tahun 2026 datang, dan itu mengubah segalanya. Perang yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran meluas ke Teluk, dan dalam langkah yang mengejutkan banyak pihak, Iran mengarahkan serangannya ke Uni Emirat Arab. Ini bukan sekadar target biasa. Negara itu diam-diam membantu ekonomi Iran bertahan selama bertahun-tahun, sehingga apa yang terjadi selanjutnya menjadi lebih mencolok. Saat serangan dimulai akhir Februari hingga Maret, reaksinya langsung dan bisa diprediksi. Para investor menarik diri, pasar turun, dan kepercayaan mulai goyah hampir dalam semalam. Pasar saham Uni Emirat Arab kehilangan lebih dari 120 miliar dolar dengan indeks utama Dubai turun sekitar 16% dalam beberapa minggu. Saat kerugian meningkat, dampaknya meluas keluar pasar. Transaksi properti melambat dan lantai perdagangan sepi ketika ada peringatan. Dan ritme yang tenang dan stabil yang selama ini menjadi ciri Dubai mulai goyah. Apa yang dulu terasa stabil, kini terasa tidak pasti. Dan citra kota sebagai tempat yang aman mulai memudar. Yang jelas, ada salah perhitungan di balik perubahan ini. Iran tak hanya memperbesar konflik, tapi juga menyerang sistem yang selama ini membantunya bertahan. Karena ini bukan peringatan simbolis, melainkan serangan terfokus. Sejak awal, Uni Emirat Arab yang menanggung beban terberatnya. Laporan menyebut Uni Emirat Arab menyerap 63% serangan awal sejak 28 Februari. Ini angka yang gila, apalagi jika Anda mempertimbangkan berapa banyak saingan yang dimiliki Iran di seluruh kawasan. Dalam 2 minggu saja, lebih dari 450 rudal balistik dan hampir 2.000 drone telah diluncurkan. Semuanya ditujukan ke infrastruktur penting Uni Emirat Arab. Bandara, pelabuhan, terminal minyak, dan sistem energi semuanya menjadi sasaran, yang berarti tekanan dirasakan di setiap sektor utama secara bersamaan. Saat serangan mulai menghantam, gangguan benar-benar terjadi. Beberapa pertahanan mampu menahan, tapi tidak semuanya. Pemuatan di Fujara terganggu, memperlambat aliran energi. Jabal Ali melambat, memengaruhi perdagangan. Banyak penerbangan bisnis dibatalkan akibat meningkatnya risiko di wilayah udara, menambah ketidakstabilan. Ketika gangguan-gangguan ini menumpuk, citra Dubai sebagai pusat global yang seolah tak tersentuh mulai benar-benar retak. Namun masalahnya belum berhenti di situ. Selain infrastruktur dan angka-angka itu, ada juga korban manusia. Setidaknya 12 warga sipil tewas, sekitar 190 orang terluka, dan ada juga korban dari pihak militer. Dan begitu nyawa hilang, situasinya kembali berubah. Ini bukan sekedar ekonomi atau strategi, tapi juga soal keamanan, kepercayaan, dan seberapa aman suatu tempat. Saat rasa aman runtuh, segalanya ikut berubah. Pengkhianatan itu menjadi titik balik. Iran memperlakukan Dubai seperti mitra yang selalu terbuka. Meski situasi tegang, Teheran yakin bisnis akan bertahan lebih lama dari politik. Namun, serangan membuat asumsi itu runtuh. Iran telah melampaui batas dengan Uni Emirat Arab, membakar satu-satunya jembatan penting yang masih ada. Uni Emirat Arab kemudian memutuskan untuk menghukum Iran habis-habisan karenanya. Tindakan sabotase diri seperti itu dari pihak Iran menutup pilihan lebih cepat daripada sanksi apapun dari negara-negara barat yang jauh. Meskipun ada tindakan agresif ini, penting untuk dicatat bahwa Uni Emirat Arab tetap bersikap menahan diri. Saat Iran meluncurkan ratusan rudal dan drone ke negara tetangga, tindakan agresi ini tidak dibalas Uni Emirat Arab dengan kekuatan militer. Uni Emirat Arab lebih fokus memperkuat pertahanan dan hubungan ekonomi dengan sekutunya. Perbedaan ini menyoroti Iran sebagai agresor yang memilih konfrontasi, sedangkan Uni Emirat Arab mengutamakan stabilitas dan keamanan lewat cara non-kekerasan. Apa yang dilakukan Uni Emirat Arab sebagai balasan? Mereka melakukan hal yang sama seperti sebelumnya, kembali ke catatan keuangan dan menunjukkan kekuatan ekonomi mereka. Semuanya bermula diam-diam di awal Maret dan terus berlanjut tanpa henti. Laporan muncul bahwa miliaran aset Iran dibekukan di dalam bank-bank UEA, dan ini bukan hanya rekening pribadi yang tidak aktif.
Dana ini terkait rezim, perusahaan cangkang untuk menyamarkan perdagangan ilegal, dan cadangan tersembunyi yang diam-diam menopang jaringan Teheran tetap hidup. Jadi ketika rekening-rekening itu dibekukan, bukan hanya uang yang ditahan, tapi juga seperti oksigen yang diputus. Dan dari situ, tekanannya tidak hanya bertahan di satu tempat, tekanan itu menyebar dengan cepat. Pihak berwenang bergerak serempak di berbagai lini, sehingga respons terasa terkoordinasi dan terencana. Usaha penukaran uang yang sudah lama beroperasi, kini diawasi ketat. Mereka bukan pemain kecil. Mereka diam-diam mengubah penjualan minyak ilegal menjadi uang tunai, hingga akhirnya terjadi penggerebekan. Di Dubai, tim keamanan menangkap puluhan penukar uang yang terhubung dengan jaringan IRGC. Mereka adalah operator terpercaya yang telah membangun hubungan lama dan tahu cara memindahkan uang tanpa menarik perhatian. Menyingkirkan mereka bukan tindakan acak, tapi sangat terukur. Dan begitu mereka pergi, sistemnya tidak hanya melambat, sistem itu mulai rusak. Karena tempat penukaran uang itu bukan sekedar bisnis, mereka adalah penghubungnya. Mereka mengaitkan penjualan minyak ke uang tunai, lalu ke logistik, dan ke operasi di lapangan. Hilangkan mereka, dan seluruh rantai menjadi lemah. Aliran uang jadi tersendat, pembayaran tertunda, kesepakatan gagal. Dan efeknya menyebar dengan cepat, terutama ketika dana tersebut terkait dengan senjata, pejuang, dan operasi eksternal. Pada saat yang sama, penindakan juga bergerak ke sektor bisnis. Lihat ini, dalam langkah besar, Uni Emirat Arab dilaporkan mulai membatalkan izin tinggal dan visa warga negara Iran yang saat ini berada di luar negeri, termasuk pemegang visa emas bernilai tinggi yang memiliki investasi bisnis dan properti. Institusi terkait Iran di Dubai kini menghadapi penutupan. Sekolah-sekolah ditutup dan rumah sakit Iran dilaporkan menghentikan operasinya. Kehadiran konsulat Teheran dikurangi hingga tinggal staf minimal. Kantor-kantor yang terikat dengan jaringan tersebut disegel, seringkali tanpa peringatan. Perusahaan-perusahaan yang telah beroperasi selama bertahun-tahun, tiba-tiba mendapati diri mereka tak lagi bisa beroperasi. Visa, termasuk visa emas jangka panjang, yang memungkinkan warga Iran tinggal dan beroperasi dengan leluasa, telah dicabut. Perpanjangan dihentikan, membuat sebagian orang terdampar di luar negeri, dan lainnya bergegas menyesuaikan diri. Lembaga yang dulu lancar mulai kosong karena pembatasan dan aktivitas melambat. Disinilah semuanya mulai terhubung. Setiap langkah tidak hanya menambah tekanan, tapi juga melipat gandakannya. Aset dibekukan, artinya uang tunai tetap bisa bergerak. Penutupan tempat penukaran uang menghentikan konversi mata uang. Perusahaan tutup membuat jalur perdagangan berkurang. Visa yang diperketat membuat semakin sedikit orang yang bisa menjaga sistem tetap berjalan. Saat itu terjadi bersamaan, hal lain akan mengambil alih. Ketidakpastian. Bagian sistem yang terbuka pun kini terasa tidak stabil. Perusahaan yang masih beroperasi kini menghadapi pemeriksaan berkelanjutan, audit lebih lama, biaya asuransi naik, serta penundaan di setiap tahap. Setiap pengiriman menjadi lebih mahal, setiap transaksi memakan waktu lebih lama, dan seiring waktu, gesekan itu terus bertambah. Jika kamu suka melihat jalur kehidupan Iran terputus, tekan tombol suka dan berlangganan. Bagian terbaiknya masih akan datang. Kembali ke topik. Yang membuat keadaan Iran makin buruk adalah Dubai selalu dekat, cepat, dan efisien. Kedekatan awalnya menguntungkan, namun saat sistem diperketat, hal itu justru jadi kelemahan. Kapal harus mengubah rute, membakar lebih banyak bahan bakar, dan menempuh jalur lebih panjang. Pendaftaran perusahaan baru kini menarik lebih banyak pengawasan, dan operasi kedok yang dulu tersamarkan mulai mencolok. Dan begitu saja, sesuatu yang dulunya merupakan jalur kehidupan yang lancar dan dapat diandalkan, berubah menjadi sesuatu yang sangat berbeda. Sebuah labirin penundaan, biaya yang meningkat, dan risiko yang semakin besar. Karena semua terjadi di tengah sanksi barat yang sudah ada, dampaknya semakin berat. Ini bukan sekedar tekanan tambahan. Ini menghantam inti dari bagaimana Iran bertahan hidup. Dan karena itu, dampaknya terasa berbeda. Anda bisa melihatnya dari seberapa cepat dampaknya muncul. Di dalam Iran, guncangannya hampir langsung terasa. Dengan aset miliaran dibekukan dan saluran mata uang Dubai terputus, rial anjlok tajam. Saat ini, rial diperdagangkan sekitar 1,47 juta per dolar di pasar paralel, level terlemah yang pernah tercatat. Dan saat mata uang melemah, segala hal lain ikut bergerak bersamanya. Inflasi yang sudah di atas 42% pada akhir 2025 kini telah menembus 50%. Dan itu bukan hanya sekedar angka di atas kertas. Hal itu terasa dalam kehidupan sehari-hari, minggu demi minggu. Keluarga paling dulu merasakannya. Tabungan cepat kehilangan nilai. Harga roti naik lagi 18%, sementara harga beras naik 12% hanya dalam kuartal pertama. Ketika harga naik, pasokan menipis.
Obat dan suku cadang yang biasanya datang dari Dubai mulai hilang dari rak sehingga produksi ikut terdampak. Pada saat yang sama, Uni Emirat Arab juga tidak luput dari semua ini. Memutus aliran modal Iran memiliki konsekuensi tersendiri dan dampaknya sudah mulai terlihat. Pasar properti mulai melemah dan jumlah transaksi turun sekitar 12% pada kuartal pertama tahun 2026. Harga-harga mulai melandai di area-area utama. Pariwisata juga terkena dampaknya dengan jumlah kedatangan wisatawan turun sekitar 8% sejak semua ini dimulai. Sebenarnya, itu bukan hal yang mengejutkan. Tidak ada yang ingin pergi ke tempat yang terkena serangan bom, seindah apapun tempat itu. Selain itu, pasar saham juga mengalami pukulan besar dengan miliaran dolar lenyap dari sistem dan indeks utama Dubai turun sekitar 16%. Tekanan ini bukan hanya dirasakan satu pihak, namun responnya yang membedakan. Meski mengalami kerugian, Uni Emirat Arab tetap maju karena perhitungannya sudah berubah dari sudut pandang mereka. Keamanan nasional kini lebih utama daripada kenyamanan komersial. Terbuka saat diserang bukan lagi bukti kekuatan, tapi justru menunjukkan kerentanan yang mengundang tekanan lebih besar. Mereka sudah membuat keputusan, terima kerugian ekonomi demi perlindungan jangka panjang dan tutup pintu yang dulu terbuka. Namun, bagaimana Iran bisa sampai di sini? Itulah pertanyaan penting, karena ini tidak terjadi tiba-tiba. Keputusan menyerang Uni Emirat Arab berkaitan dengan konteks yang jauh lebih besar yang telah terbentuk selama bertahun-tahun. Jika Anda mengikuti polanya, semuanya masuk akal. Uni Emirat Arab makin dekat dengan Amerika Serikat, baik secara militer maupun ekonomi. Pada saat yang sama, Uni Emirat Arab telah membangun hubungan yang diam-diam namun jelas dengan Israel. Semua ini tidak terjadi dalam semalam, tetapi dari sudut pandang Teheran, semuanya saling berkaitan. Seiring waktu, Dubai tidak lagi terlihat hanya sebagai mitra dagang dan mulai tampak seperti sesuatu yang berbeda sama sekali. Dubai mulai terlihat sejalan dengan para pesaing terbesar, Iran. Setelah persepsi itu mengakar, hubungan berubah. Iran tak lagi melihat Uni Emirat Arab sebagai wilayah netral, melainkan bagian dari sistem yang melawannya. Menurut Teheran, Uni Emirat Arab adalah pusat pengaruh Amerika di Teluk, menghubungkan intelijen, logistik, dan keuangan. Kesepakatan pertahanan dengan Washington memperkuat pandangan ini. Latihan bersama Sekutu Barat membuatnya makin kuat dan koordinasi dengan Israel mendorongnya lebih jauh. Dari sisi Iran, ini bukan kebetulan tapi sudah diperhitungkan. Bagi Iran, menyerang Uni Emirat Arab bukan sekedar balas dendam, tapi juga pesan bagi tetangga yang dianggap sudah melewati batas. Negara yang dulu diuntungkan kerjasama ekonomi bertahun-tahun, kini dianggap sebagai bagian dari ancaman yang meningkat. Dan disitulah serangan-serangan itu memiliki makna yang berbeda. Serangan itu bukan hanya untuk menimbulkan kerusakan, tapi juga untuk mengirimkan sinyal. Iran meluncurkan ratusan rudal dan drone untuk menunjukkan bahwa negara Teluk tak bisa sepenuhnya mengandalkan Amerika atau Israel dan merasa tak tersentuh. Idenya sederhana, jika kamu melawan kami, kamu akan merasakannya. Di saat yang sama ada tujuan lain. Iran ingin mengguncang citra Dubai. Selama bertahun-tahun kota itu menjadi pusat aman dan stabil, tempat bisnis bisa berjalan leluasa. Serangan itu bertujuan menantang citra, merusak infrastruktur, mengganggu aktivitas, dan menggoyahkan kepercayaan. Investor ragu, pasar bereaksi, rasa aman pun memudar. Ini bukan hanya aksi militer, tapi juga tekanan ekonomi dalam bentuk berbeda. Bisa dibilang, ini strategi lewat efek kejut. Teheran tidak hanya bereaksi, tetapi juga berupaya membentuk perilaku. Mereka ingin mencegah kekuatan asing memperkuat cengkeraman di Teluk dan memilih UEA sebagai panggung pesan itu. Inilah yang membuat momen ini menonjol. Iran akhirnya menyerang sistem yang membantunya bertahan demi mengirimkan peringatan kepada semua yang memperhatikan. Pendekatan yang lebih keras itu tidak hanya berhenti pada rekening bank dan visa. Secara alami, hal itu merembet ke keputusan strategis yang lebih besar, dan keputusan-keputusan itu sekarang sedang membentuk ulang kawasan ini. Anda bisa melihatnya dari bagaimana Uni Emirat Arab menyikapi Selat Hormuz. Mereka tidak lagi tinggal diam, mereka semakin terlibat dalam upaya menjaga selat tetap terbuka, bahkan jika itu berarti harus melakukan koordinasi aksi Angkatan Laut. Uni Emirat Arab mendesak PBB agar mengeluarkan resolusi bab 7 untuk mengizinkan penggunaan kekuatan menjaga jalur pelayaran, sambil meninjau peran mereka seperti operasi pembersihan ranjau, pengawalan Angkatan Laut, dan dukungan logistik bagi koalisi internasional. Itu perubahan besar jika dilihat keseluruhan. Negara ini membangun reputasi lewat perdagangan dan stabilitas, bukan patroli atau keamanan maritim. Namun sekarang, negara yang dulu pernah memberi Iran ruang bernapas secara ekonomi, justru sedang mempertimbangkan untuk membantu menghalangi upaya Iran menguasai salah satu jalur sempit paling strategis di dunia. Keputusan Iran untuk memblokir Selat Hormuz telah memicu krisis global. Disinilah tekanan mulai meluas keluar Teluk. Hampir 20% pasokan minyak dunia mengalir melalui jalur sempit ini.
Saat terjadi gangguan, dampaknya langsung terasa. Kapal tanker tertahan atau harus memutar lewat Afrika, menambah waktu pengiriman berminggu-minggu dan menghabiskan jutaan lebih banyak untuk bahan bakar. Premi asuransi kapal di Teluk naik hingga 300%, membuat beberapa perusahaan membayar jutaan demi bisa melintas. Armada kelima Amerika Serikat dan Angkatan Laut Sekutu mengerahkan kapal induk dan perusak untuk patroli serta operasi pembersihan ranjau demi menjaga jalur tetap terbuka. Meski demikian, ancaman drone, rudal, dan ranjau laut Iran tetap mencekik jalur utama penghubung teluk ke dunia. Saat tekanan di laut meningkat, efeknya langsung terasa. Harga minyak naik di atas $110 per barel, berdampak pada konsumen di Eropa dan Asia. Pabrik menimbun bahan bakar dan suku cadang, sementara pemerintah dunia berebut amankan pasokan alternatif. Perusahaan pelayaran melaporkan pelayaran yang dialihkan mengalami keterlambatan 10 hingga 14 hari, sementara inflasi global naik akibat biaya transportasi meningkat. Konfrontasi di Teluk berdampak pada kehidupan sehari-hari melalui kenaikan harga bahan bakar dan makanan. Namun, Uni Emirat Arab punya posisi unik untuk menghadapi perubahan ini. Dengan cadangan keuangan besar, termasuk lebih dari 1,5 triliun dalam dana kekayaan negara dan peran sebagai pusat logistik global, Uni Emirat Arab mampu mendanai operasi koalisi dengan jaminan asuransi yang tepat, serta dukungan angkatan laut dan logistik untuk menjaga Selat Hormuz tetap terbuka. Dengan melobi PBB agar mendapat izin penggunaan kekuatan dan mengerahkan sumber daya untuk pembersihan ranjau serta pengawalan, Uni Emirat Arab mengandalkan tidak lagi jadi tuan rumah pasif. Uni Emirat Arab menjadi negara terdepan yang ingin mematahkan cengkeraman Iran. Kombinasi kekuatan finansial dan niat strategis telah mengubah keseimbangan kekuatan di Teluk. Arahnya jelas, Uni Emirat Arab tak lagi hanya menjadi tuan rumah yang pasif. Uni Emirat Arab bersikap seperti negara yang pernah kena pukulan dan tak mau mengalaminya lagi, sehingga menutup sistem yang dulu diandalkan Iran. Selama bertahun-tahun, Iran menganggap Dubai sebagai mitra andalan, namun kini anggapan itu tak lagi berlaku. Kemitraan itu telah berakhir, tekanannya tampak di ruang rapat, jalur pelayaran dan jaringan keuangan kawasan. Dampaknya besar karena alasan sederhana. Sistem yang diandalkan Iran tidak pernah tersembunyi dan berjalan terang-terangan, dan kini sistem itu dibongkar satu persatu. Dunia merasakan dampak di pompa bensin, tapi dampak paling berat justru dialami warga Iran biasa yang dulu menganggap Dubai sebagai rumah kedua. Keluarga membangun sekolah, mengelola rumah sakit, dan menciptakan komunitas yang memberi stabilitas di luar Iran. Koneksi itu sangat kuat. Tapi setelah serangan rudal, seluruh kepercayaan mulai runtuh. UEA membatalkan ribuan visa tinggal dan bisnis warga Iran, langsung menargetkan komunitas yang dulu berkembang di Dubai. Keluarga-keluarga yang telah tinggal di sana selama puluhan tahun, tiba-tiba mendapati diri mereka terdampar di luar negeri atau menghadapi risiko kehilangan status hukum mereka. Sementara para pemilik bisnis terpaksa menghentikan rencana ekspansi dan berebut mencari basis baru di luar Emirat. Lembaga-lembaga yang dulunya mengikat kedua pihak kini mulai ditutup. Dan penutupan-penutupan ini bukanlah hal yang acak. Semuanya dilakukan secara sengaja. Rumah sakit Iran yang melayani ribuan orang sejak 1970-an diperintahkan tutup pada pertengahan Maret, termasuk unit gawat daruratnya. Itu saja sudah mengirimkan pesan yang kuat. Lalu menyusul sekolah-sekolah. Beberapa sekolah Iran ditutup, papan namanya dicopot, bus-bus dibiarkan menganggur. Ruang-ruang komunitas pun ikut terdampak. Klub Iran dan pusat-pusat lain yang telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari selama puluhan tahun ditutup rapat. Ini bukanlah langkah administratif yang dilakukan secara diam-diam. Itu adalah tindakan yang terlihat dan simbolis. Sebuah sinyal jelas bahwa UEA tidak akan lagi menampung jaringan dari negara yang baru saja menyerangnya. Dan dari situ, dampaknya langsung terasa dan bersifat pribadi. Orang tua kini mencari sekolah baru, sementara keluarga yang bergantung pada rumah sakit mencari perawatan lain. Para pemilik bisnis yang sebelumnya beroperasi lancar di zona bebas Dubai, kini menghadapi pemeriksaan yang lebih ketat, penundaan yang lebih lama, dan ketidakpastian yang semakin meningkat. Beberapa harus membagi operasi ke beberapa kota untuk bertahan. Sementara itu, jaringan informal yang menjaga perdagangan kecil kini sepi. Keheningan itu sendiri sudah banyak bicara, karena yang rusak di sini adalah kepercayaan. Hubungan yang dibangun puluhan tahun mulai runtuh hanya dalam beberapa bulan. Sebagian orang Iran memilih pergi, sementara yang lain tetap tinggal meski diawasi dan sadar lingkungan berubah. Sementara itu, UEA juga mengirim pesan lebih luas, tak hanya ke komunitas Iran. UEA menunjukkan kepada rakyatnya sendiri dan dunia luas bahwa mereka tidak akan diam saja menerima serangan dan terus bertindak seolah tidak terjadi apa-apa. Hal itu penting untuk citra negara tersebut. Para investor yang mengamati dari tempat-tempat seperti London dan Singapura melihat sebuah negara yang sedang mempertahankan stabilitas, bukan mengabaikan risiko. Para tetangga di Teluk melihat pusat perdagangan yang menetapkan batas yang jelas.
alih-alih terseret ke dalam konflik. Jika digabungkan, pergeseran ini tampak jelas. Iran pernah memakai Dubai untuk meringankan dampak sanksi. Negara itu mengandalkan hubungan itu agar semuanya tetap berjalan. Kini, hubungan mulai terputus dan isolasi tak hanya tampak dari rekening dibekukan atau kantor ditutup. Hal itu tampak pada kehidupan terganggu, komunitas terpecah, dan mata pencaharian yang tiba-tiba tak pasti. Semua berawal dari satu keputusan yang mengubah segalanya. Akhirnya, cerita ini kembali ke kemitraan awal dan alasan kehilangannya yang mengubah segalanya. Dubai tak pernah jadi kota biasa bagi Iran. Itu adalah cara mengakali sanksi yang membuat sanksi terasa masih bisa ditanggung dengan menyediakan akses, likuiditas, perlindungan, dan oksigen komersial dalam satu paket yang praktis. Teheran berbalik menyerang Uni Emirat Arab dengan sangat agresif, menutup jalan keluarnya sendiri dan memaksa semua pihak menghadapi konsekuensinya. Iran menggigit tangan yang memberinya makan, sementara Dubai mencabut sumber uangnya. Jika ini menunjukkan kepada Anda betapa cepatnya jalur kehidupan dan loyalitas bisa putus, tekan tombol suka dan berlangganan untuk mendapatkan lebih banyak ulasan yang benar-benar menepis kebisingan.